Ya, kita lanjutkan, Mas Hanta, catatan penting Anda. Mungkin menarik menurut saya adalah mengenai transparansi keuangan partai politik. Ya, itu tadi sayangnya kita tidak dapat informasi langsung dari Pak Surya Paloh ya. Salah satu ide dari Partai Nasdem yang relatif positif adalah partai membiayai calegnya untuk menghindari salah satu penyebab motif korupsi misalnya untuk balik modal. Nah, kemudian logikanya sudah benar. Cuma dari mana sumber pemasukannya itu saya kira harus clear, harus disampaikan ke publik. Kalau tidak menjadi bumerang sendiri? Bumerang iya, tetapi juga anti klimaks. Saya kira itu menjadi bukan ide segar jadinya. Bang Rio, betul tiap caleg dari Partai Nasdem mendapat biaya 5 miliar rupiah? Begini, ada salah pemahaman terhadap angka 5 miliar itu. Sebenarnya yang ingin kita sampaikan ke publik itu bahwa Partai Nasdem itu tidak melepas begitu saja calegnya, sama seperti partai-partai lain sebelumnya. Dulu ketika orang direkrut menjadi caleg, maka caleg itu kemudian diterjunkan ke daerah pemilihan, kemudian dia berusaha sendiri, dan dia mengeluarkan apapun yang dia miliki untuk mengejar kursi itu. Kalau kemudian dia dapat menduduki kursi itu, mungkin tidak jadi persoalan. Tapi yang tidak dapat kemudian berhutang kiri kanan, akhirnya menjual apa yang mereka punya. Sehingga kemudian diputuskan memberikan support. Artinya gini, partai harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi beban partai ketika kita mencalonkan orang untuk menjadi caleg partai kita. Nah, Nasdem berpikir bahwa itu paling tidak sedikit mengurangi mata rantai penyebab korupsi di parlemen. Karena kita tidak bisa hanya memaki-maki DPR, karena itu adalah persoalan hilirnya, yang kita pikir adalah persoalan hulunya. Nah, oleh karena itu Nasdem menginginkan bahwa caleg itu bekerja di dalam pemilihannya, bekerja dan berjuang untuk memikirkan nasib rakyat di dapilnya tanpa harus memikirkan hal yang sifatnya teknis lah. Tapi betul 5 miliar? Yang mensponsori. Berapa jumlahnya itu sesuai dengan daerah pemilihannya. Saya tidak bisa menyebutkan angka persisnya. Karena pasti kebutuhan pemilu atau kampanye di setiap daerah pemilihan pasti berbeda dengan daerah pemilihan lain. Tadi Mas Hanta menanyakan sponsornya. Ya, yang mensponsori. Jadi transparansi itu kan pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran. Yang disampaikan oleh Mas Rio itu di hilirnya, yaitu pengeluaran dan pengelolaan. Kalau bisa sekalian dengan pemasukannya. Ya begini, undang-undang membolehkan adalah sumbangan dari anggota. Yang kedua adalah sumbangan perorangan, simpatisan. Yang ketiga adalah sumbangan perusahaan. Nah, sampai hari ini kita masih mengandalkan sumbangan perorangan, kemudian sumbangan dari anggota. Pasti tidak melanggar undang-undang, pasti tidak menggunakan dana APBN, karena kami bukan partai yang berkuasa, belum punya anggota DPR, belum punya menteri gubernur dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ini adalah betul-betul swadaya murni dari partai ini. Nah, membukanya itu tentu nanti ketika KPU meminta, misalnya dari mana tapi bersedia untuk membuka itu, transparan terhadap publik. Semua harus terbuka. Oke, catatan lainnya adalah mengenai? Catatan lainnya ini, tadi yang disampaikan oleh Pak Rio maupun Pak Surya Paloh lebih pada optimisme Partai Nasdem. Saya ingin memberi beberapa catatan kritis, tentu untuk masukan juga untuk Partai Nasdem, problem yang harus diantisipasi satu, dan ini menghinggapi semua partai, yaitu potensi faksionalisme. Saya bikin fase-fase Partai Nasdem. Yang pertama, Partai Nasdem itu fase faksi. Jadi embrionya itu adalah ketika Pak Surya Paloh kalah bertarung dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar 2009 dari Pak Abu Rizal Bakri. Itu fase awal, embrionya Partai Nasdem. Itu tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, kemudian mendirikan Ormas. Kalau tidak salah 1 Februari 2010 dideklarasikan, di sana ada tokoh berbagai macam disambut oleh publik, ada Syafi'i Ma'arif, ada Anies Baswedan, ada F. Saifullah Fattah, ada Khofifah Indar Parawansa, dan lain sebagainya. Nah, meskipun ormasnya tetap ada, kemudian bertransformasi di fase kedua. Di fase kedua ini ada perbedaan, mulai ada itu faksi yang tetap ingin ormas, kemudian ada yang ingin mendirikan partai. Kemudian mendirikan partai pada Juli 2011. Nah, dan di sini ada korbannya, korban dalam tanda petik ya, yaitu keluarnya Pak Sri Sultan Hamengkubuwono X karena tidak setuju mendirikan partai. Sudah satu, itu ujian yang harus diantisipasi. Masuklah fase keempat, fase partai ini menjadi peserta pemilu. Yaitu diumumkan di awal tahun 2013 yang lalu. Dan ketika fase ini ada diskusi, perbedaan, perdebatan tentang posisi ketua umum. Ada kelompok yang menginginkan faksi, katakanlah, menginginkan ketua umumnya Pak diambil alih oleh Pak Surya Paloh, dan faksi Haritanu Sudibyo menginginkan sebaliknya. Dan berakhir pada Pak Haritanu Sudibyo keluar dari Partai Nasdem.
sekarang memasuki fase kelima berarti. Ketua umumnya adalah Pak Surya Paloh dan antisipasi adalah penentuan calon presiden. Dan faksi itu akan menguat untuk mengujinya adalah penentuan ketua umum. Sebelum dan kita berbicara capres. mengenai strategi bertempur keluar untuk pemilu 2014, tapi pertempuran di internal Partai Demokrat juga sudah kalau terjadi. Kalau partai itu kuat di dalam, maka dia bisa antibodinya katakanlah lebih kuat untuk menghadapi tantangan turbulensi dari luar. Tapi kalau turbulensi di dalamnya kuat dan itu tidak pandai, canggih, dikelola, faksionalismenya, justru itu membuat partai akan keropos. Jadi tantangan Partai Nasdem adalah di fase kelimanya ini. Apakah akan ada lagi perpecahan? Karena kalau tidak, karena partai ini dari sejarahnya kan partai faksi sebenarnya. Berakhir pada melahirkan faksi baru juga gitu. Nah, ini juga sebenarnya sudah ada embrio lagi. Golkar melahirkan Gerindra, Hanura, Partai Nasdem. Partai Nasdem juga sudah ada embrio baru loh. Mendirikan Ormas Perindo. Nanti Perindo 2019 jadi partai politik lagi. Terus inilah amubaisasi partai, jadi kepotong partai-partai lagi gitu. Kalau untuk Nasdem sendiri bagaimana sekarang posisinya sendiri menghadapi berbagai kisruh di internal? Terakhir ada 2 kader Anda juga yang menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dicopot posisinya. Iya begini, artinya Partai Nasdem ini tidak sebuah partai yang lahir tiba-tiba. Dia lahir dari sebuah proses yang panjang. Kemudian dia punya cita-cita untuk melakukan gerakan perubahan. Ada memang ormas sebelumnya, tapi kemudian tidak otomatis ormas itu melahirkan partai politik. Karena ormas itu terdiri dari bermacam-macam latar belakang orang, juga latar belakang partai politik yang berbeda. Nah kemudian ada partai baru lahir, Partai Nasdem yang mengusung gerakan perubahan yang didengungkan oleh ormas yang dipimpin oleh Pak Surya. Nah oleh karena itu ini kalau tidak dijadikan sebuah partai politik, istihad kami menganggap bahwa gerakan perubahan atau restorasi tidak akan membumi karena dia hanya sekedar sebuah gagasan moral. Nah perlu ada sebuah partai politik untuk memperjuangkan gagasan itu tentang restorasi dan perubahan itu. Nah makanya partai itu hadir. Nah kemudian bahwa ada perjalanan panjang yang tidak mulus itu saya pikir sebuah latihan bagi partai ini bagaimana mengelola konflik di dalam. Ya kalau dikatakan itu konflik, tetapi bahwa partai hari ini dipimpin oleh Pak Surya, kami nyatakan tidak ada faksi di situ. Faksinya adalah tentu faksi bersepakat untuk melakukan gerakan perubahan itu. Bahwa ini bukan sebuah perkara yang mudah, ya. Bagaimana misalnya sebuah partai baru lahir sebagai satu-satunya, kemudian menghadapi semua persoalan bangsa yang besar seperti ini, bercita-cita mulia untuk ikut melakukan perubahan bersama rakyat Indonesia. Baik. Tentu tidak mudah. Memang. Baik, nanti kita lanjutkan, kita harus jeda, kami kembali saat lagi. Kita berbicara mengenai target 3 besar untuk Partai Nasdem. Mas Hanta melihatnya untuk masuk posisi 3 besar ini? Menurut saya kalau ini bagian dari target boleh-boleh saja dan harus optimis memang. Dan menurut saya ini agak berat ya, sangat berat untuk Nasdem untuk di level 3 besar. Karena kalau kita lihat dari partai ini, baik pemilihan sosial ideologinya ya, pemilihan ideologinya, ceruk pemilih dan seterusnya. Yang saya perhatikan sejak awal berdiri partai ini yang mau disasar adalah ceruk pemilih Demokrat sebenarnya. Pemilih Demokrat. Jadi kalau Demokrat misalnya dengan ide konvensinya bisa mereka free partainya membaik, itu semakin Mengapa sempit. Demokrat? Ceruknya semakin sempit. Kedekatan pemilih masa memang tidak bisa ya, tetapi ada kemiripan karakteristik kalau kita bedah data-data riset ya. Misalnya PKS dan PAN agak mirip Islam modernis katakanlah gitu. Kemudian PKB dan P3 tradisionalis. Kemudian kedekatan Hanura itu sebenarnya lebih pada Partai Golkar, Gerindra ke PDIP. Nah, Nasdem itu sejak awal saya perhatikan adalah mencuri, nanti diklarifikasi saja, ingin mencuri pemilih Demokrat, mulai dari namanya saja, yang teknis ya, Nasional Demokrat, warnanya biru, benar dari seperti yang teknis itu, saja. Bang Rio, menunggu limpahan dari Partai Demokrat nih, ini orang-orang Demokrat pada nonton semua juga. Ya begini, tujuan kita buat partai ini sebenarnya bukan hanya untuk mengambil suara Demokrat. Tujuan kita adalah bagaimana partai ini adalah sebuah partai gagasan. Melempar gagasan kemudian mengajak rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan di negeri ini. Kita tidak bisa membedakan apakah dia itu pemilih Demokrat, apakah yang akan kami ambil itu Golkar atau PDIP dan sebagainya. Yang pasti ketika rakyat melihat bahwa 2014 adalah momentum untuk melakukan perubahan bagi bangsa ini, kita harapkan mereka bisa berempati kemudian bersama-sama Partai Nasdem untuk melakukan perubahan itu pada pemilu 2014 yang akan datang. Target utamanya paling enggak di sana.
Tapi begini, Nasdem catatannya, saya kira Nasdem masanya itu, basis masa ceruk pemilihnya itu agak cair ya. Dia tidak punya masa tradisional gitu. Basis masa intinya tidak sejelas misalnya ketika Golkar, kemudian PAN mungkin, PKB itu ada basis tradisionalnya. Nasdem belum paling tidak belum teridentifikasi sebenarnya apa basis masanya itu. Baik, terakhir adalah masalah capres. Tadi wawancara saya dengan Pak Surya Paloh tampak terkesan seperti malu-malu atau apa, saya tidak tahu. Nanti Bang Rio juga menjelaskan. Kalau menurut Anda, idealkah partai ini untuk mengusung capresnya sendiri? Idealnya memang salah satu fungsi partai kan rekrutmen politik dan harus mencalonkan nama. Tapi sebelum ke nama, tadinya saya berpikir karena Nasdem mengusung perubahan, ide baru, restorasi, seterusnya, harusnya beda dong caranya, mekanismenya dengan partai-partai yang lain. Kalau cara mengusung calegnya, capresnya sama saja, menurut saya beda seperti apa konkret ya? Misalnya begini, harusnya ada konvensi atau apapun istilahnya yang tadi dibicarakan dari hulu ke hilir. Sebelumnya oleh Partai Golkar, kemudian nanti akan rencananya oleh Partai Demokrat. Tapi tidak bisa begitu dipaksakan. Artinya yang begini, ada dua tahapan dari selection dan election. Kita kan bicara election selama ini prosesnya, tetapi selection selama ini, seleksi di partai itu sangat transaksional, tertutup, oligarkis. Bisa tidak Nasdem hadir sebagai partai baru, terbuka, demokratis, melibatkan rakyat dalam menentukan capres dari Partai Nasdem? Bisa tidak Bang Rio, singkat saja. Ya begini, Ketua Umum kami Pak Surya mengatakan bahwa kita tidak bicara presiden hari ini. Yang kita bicarakan adalah bagaimana kita terlibat secara intens dan berpikir secara serius untuk memenangkan pemilu 2014 yang akan datang. Setelah kita mendapatkan perolehan hasil pemilu itu, maka kemudian Nasdem tentu akan berpikir soal capres pada pilpres akan datang. Jadi tidak memecah konsentrasi pada saat ini ketika kita menghadapi persiapan pemilu, pileg, juga melakukan persiapan untuk pilpres. Jadi itu memang fokus dulu. Ya agak aneh misalnya. Tapi tidak tertutup kemungkinan Ketua Umum akan maju sebagai capres? Loh, siapapun. Ya. Tapi konstitusi partainya menyebutkan kami ingin tinggi yang menentukan. Enggak, kami ingin memberikan pesan bahwa jangan ada seperti partai-partai lain lolos parliamentary threshold aja belum tentu, tapi sudah sibuk bicara presiden. Itu saya pikir nggak elok juga. Yang penting adalah bagaimana kita memang pantas atau tidak partai ini nanti akan mencalonkan presiden pada 2014 yang akan datang. Kita lihat bagaimana nanti perolehan suara Partai Nasdem. Terima kasih Bang Rio, terima kasih Mas Hanta sudah berbincang bersama kami. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama kami selama 1 jam ini. Saya Elvira Karunisa undur diri. Selamat malam Indonesia.